Halo, selamat pagi, shalom, puji nama Tuhan. Hari ini tentunya hari yang luar biasa. Sebelum kita beraktivitas, izinkan firman Tuhan memandu kita di dalam program Pastor Talk. Judul yang saya bawakan berbicara mengenai cara yang tak terduga. Nah, ada sebuah pertanyaan seperti ini. Apakah Anda hari ini sedang mengalami pergumulan? Saya tahu bahwa setiap orang pasti punya pergumulan. Nah, mungkin Anda hari ini sedang mengalami situasi yang tidak terlalu nyaman. Terbayangkankah saudara bagaimana Tuhan akan menolong Anda dalam menghadapi pergumulan? Nah, kehidupan memang penuh dengan pergumulan. Kehidupan penuh dengan persoalan. Ada tantangan, ada pergantian terus menerus masalah yang dihadapi. Namun kita selalu percaya bahwa dalam pergumulan itu Tuhan akan memberikan pertolongan. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menolong kita. Kita menjumpai di dalam Yosua pasal pertama di mana Yosua itu mengutus 2 orang yaitu untuk mengintai kota Yeriko. Kita melihat bagaimana Yosua mengutus 2 orang ini. Alkitab tidak menjelaskan dengan rinci bagaimana pelaksanaan pengintaian tersebut. Nah, pendek ceritanya seperti ini. Kedua orang yang diutus oleh Yosua itu bersembunyi dalam rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Sekalipun tentunya namanya pengintaian ya, itu diem-diem. Pastinya sedapat-dapatnya itu penyamaran ini dibuat tidak diketahui oleh siapapun. Nah, sekalipun itu dilaksanakan secara diam-diam dan rahasia, tetapi tampaknya Raja Yeriko itu mengetahui aksi pengintaian ini. Nah, alhasil Raja Yeriko itu memerintahkan untuk menangkap mereka. Anda bisa lihat di Yosua pada pasal 2 pada ayatnya yang ketiga. Akan tetapi melalui Rahab, ya Rahab ini yaitu perempuan sundal yang ada di kota Yeriko, justru Tuhan menolong 2 orang ini agar tidak tertangkap. Maksudnya 2 mata-mata ini yang diutus oleh Yosua. Sehingga kedua orang ini dapat pulang kembali ke tengah-tengah orang Israel dengan selamat. Kemudian 2 orang itu bisa menceritakan bagaimana pengalaman pengintaian tersebut kepada Yosua. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi kalau Tuhan tidak menolong kedua pengintai itu? Tentu saja Raja Yeriko akan menangkap mereka dan tentunya akan membunuh mereka. Nah, bisa jadi itu akan menjadi pukulan berat bagi imannya orang Israel. Ternyata utusan Yosua ketahuan. Kan seperti itu. Itu bisa menjadi pukulan iman buat orang-orang Yahudi yang ingin menaklukkan kota Yeriko. Nah, kedua pengintai itu pasti tidak menyangka. Kenapa saya katakan tidak menyangka? Bahwa Tuhan tolong mereka muncul dengan cara yang tidak terduga pertolongannya. Yang pertama, karena Rahab itu bukanlah orang Israel. Ya kan, Rahab tadi penduduk Yeriko. Otomatis teorinya, logikanya, penduduk Yeriko gak mau dong ada musuh ingin menaklukkan kotanya. Tapi malahan dia menolong, yaitu orang-orang Israel. Sewajarnya tentunya Rahab pasti akan menolak untuk menolong. Jadi sangatlah mungkin kalau Rahab akan menyerahkan kedua pengintai itu kepada pasukan raja. Gak ada susahnya buat Rahab. Rahab bisa bilang, mereka bersembunyi di atas loteng rumah saya begitu. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rahab. Yang terjadi malah sebaliknya, Rahab menolong kedua pengintai Israel itu. Inilah cara Tuhan yang tidak terduga. Tuhan itu berulang kali, saudara. Ingat baik kata-kata ini. Tuhan berulang kali menolong kita dengan cara yang tak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saudara, Anda mungkin menghadapi situasi ya, hari ini ada masalah, ada pergumulan. Tapi saudara coba ingat deh, sebelum-sebelumnya. Tuhan itu selalu melakukan pertolongan buat kita dengan caranya dia yang ajaib. Dan caranya Tuhan menolong setiap orang itu bisa berbeda-beda. Pengalaman setiap orang di dalam pertolongan Tuhan tidak harus sama. Nah, hal ini membuat kita tidak dapat memprediksi bagaimana Tuhan bekerja untuk menolong di dalam kita menyelesaikan segala persoalan tersebut.
Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Di sini kita bisa melihat Allah bekerja dengan cara yang ajaib dan tidak terselami. Namun, pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya dan tuntas. Ingat kata-kata ini. Tepat pada waktunya dan tuntas. Tuhan tidak pernah tidak tuntas. Dia menolong kita selalu tuntas. So, dengan begitu, bagian kita adalah hanya percaya dan menantikan Tuhan. Ingat baik, Tuhan kita canggih. Dia punya cara yang luar biasa. Tuhan gak perlu kita tolong. Justru kita yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Saya suka melihat orang-orang Kristen seringkali menggunakan istilah-istilah rohani seolah-olah Tuhan akan memakai dengan cara yang seperti yang sedang mereka kerjakan. Mungkin mereka bangun bisnis dan mereka berkata, dengan bisnis ini kami bisa melayani Tuhan. Dengan penghasilan ini kami bisa jadi berkat dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apa benar Tuhan memang bekerja di situ? Apa benar cara itu yang Tuhan mau pakai? Padahal kita tidak bisa memprediksi bagaimana cara Tuhan bekerja menolong setiap kita. Sebab kalau kita boleh coba menulis rincian cara Tuhan tolong kita dengan tulisan, yaitu probabilitasnya kita bisa bikin ada 10.000 kemungkinan cara Tuhan tolong kita. Dan percayalah saudara, dari 10.000 probabilitas yang kita buat, tetap saja Tuhan akan mengerjakan pertolongannya selalu dengan caranya Dia, bukan dengan caranya kita. Kalau Tuhan pakai caranya kita, berarti Tuhan tidak canggih saudara. Berarti Tuhan bukan Tuhan yang heran. Makanya kita menyebab Allah kita heran dan besar, kan gitu lagunya. Ya kan? Nah kalau kita punya Tuhan yang heran dan besar, ya Dia punya caranya sendiri yang akan Dia kerjakan buat setiap kita. So, hari ini di dalam aktivitas kita selalu ingat, Tuhan selalu punya cara yang tak terduga. Yang perlu kita lakukan, percaya saja dan nantikan apa yang Tuhan mau kerjakan, mau lakukan di dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah. Kalau engkau seorang pengusaha, lakukanlah usahamu. Kalau engkau seorang pelajar, belajarlah dengan baik. Kalau engkau seorang pelayan, melayanilah Tuhan dengan setia, dengan tulus, dengan berintegritas. Kerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya, berikan yang terbaik. Nanti bagian-bagian pertolongan Tuhan nanti Dia kerjakan sendiri dengan caranya Tuhan. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. God bless you.